Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu yang sedang menantikan jadwal pelaksanaan seleksi P3K maupun CPNS 2023 yang akan digelar tahun depan. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Menpan RB bahwa pengadaan ASN 2023 tetap dilanjutkan dengan dua prioritas, yaitu seleksi P3K dan CPNS. Siap-siap untuk dibuka tahun depan. Tentunya Bapak Ibu mendengarkan informasi ini, kiranya Bapak Ibu mempersiapkan hal-hal yang ada hubungannya dengan persiapan pendaftaran dan seleksi P3K maupun CPNS tahun 2023 ke depan. Dan sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa pemerintah akan melanjutkan pengadaan ASN di tahun 2023 tahun depan. Nah, tentunya ini Bapak Ibu merupakan satu kabar baik dan kabar gembira yang membuat Bapak Ibu honorer yang sedang menantikan jadwalnya. Kenapa? Karena ini salah satu upaya pemerintah dalam hal menuntaskan permasalahan honorer keadaan sekarang. Hal tersebut disampaikan usai menggelar rapat koordinasi rencana pengadaan ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun 2023 pada hari Rabu 30 November 2022 di Jakarta 2 hari semalam. Dalam rakor tersebut turut dihadiri Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin. Anas mengimbau instansi pemerintah pusat dan instansi daerah supaya mengusulkan kebutuhan ASN di tahun 2023 tahun depan dengan mempertimbangkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dirinya menambahkan meminta untuk melakukan pendataan terkait dengan kebutuhan dan jumlah ASN yang perlu segera kita penuhi. Anas mengatakan bahwa arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 membuka peluang untuk rekrutmen talenta digital berupa data scientist secara terukur, dan perekrutan calon pegawai negeri sipil atau CPNS juga akan dilakukan dengan sangat selektif. Selaras dengan Anas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pemenuhan tenaga kesehatan di daerah harus diikuti oleh komitmen pemerintah daerah untuk mengajukan formasi yang sesuai dengan kebutuhan. Dan memang ini Bapak Ibu satu hal yang perlu di sport ya, bahwa semangat pemerintah daerah untuk mengajukan formasi itulah nantinya yang akan memberi peluang besar kepada Bapak Ibu honorer untuk memilih formasi. Nah, tentunya kalau pemerintah daerah tidak mengusulkan formasi atau mungkin mengusulkan tetapi sedikit, maka jelasnya honorer akan tertampung sedikit juga tahun depan, tahun 2023. Budi meminta seluruh daerah untuk segera mengisi formasi yang dibutuhkan dalam pengadaan ASN 2023 dan memastikan bahwa data yang diajukan memiliki kesesuaian dengan kebutuhan yang ada. Budi mengakui permasalahan anggaran di pemerintah daerah menjadi alasan tidak melakukan pengajuan formasi tenaga kesehatan. Terkait permasalahan tersebut, Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi mengenai alokasi spesifik untuk pembayaran gaji P3K dan program-program kesehatan yang dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan arahan Presiden. Pemerintah pusat sudah membantu mengalokasikan dananya secara lebih spesifik untuk tenaga kesehatan yang memang berkontribusi banyak dalam meningkatkan level pendidikan dan kesehatan, ungkap Budi. Dalam kesempatan tersebut, mantan Bupati Banyuwangi itu menyampaikan terima kasihnya kepada Menteri Kesehatan dan Mendikbudristek atas komitmennya yang tinggi dalam memperbaiki data dan menyelesaikan masalah prioritas di bidang kesehatan dan guru. Di kesempatan yang berbeda, Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim
mengungkapkan 3 paket kebijakan dalam rangka upaya pemenuhan P3K guru. Salah satunya, pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi P3K guru jika hingga Maret 2023 formasi yang diajukan Pemda tidak mencapai 100%. Jadi ini satu hal yang perlu kita pegang dan perlu kita ingat Bapak Ibu bahwa jika sampai dengan bulan Maret 2023 formasi yang diajukan Pemda tidak mencapai 100%, maka pemerintah pusat akan melengkapi, artinya mengambil satu keputusan untuk melengkapi formasi itu. Paket kebijakan kedua, Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik tentang anggaran gaji dan tunjangan bagi guru P3K, di mana anggaran gaji dan tunjangan melekat untuk P3K tidak bisa digunakan untuk hal lain. Artinya, khusus untuk P3K saja tidak bisa diposkan pada pos yang lain. Kebijakan ketiga, dana pengangkatan P3K guru ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan ASN sudah terjadi. Nah, demikian informasi Bapak Ibu tentang info terkini mengenai peluang ya yang akan dibuka ke depan dalam hal penanggulangan permasalahan honorer saat ini, yaitu P3K dan CPNS tahun 2023 sebagaimana yang diucapkan oleh Menpan RB. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.